Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perlindungannya kita semua dalam keadaan sehat. Terkhusus buat rekan-rekan pengurus cabang di seluruh Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Wartawan. Video ini kami buat bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi kami berpikir dengan dibuatnya video ini dapat membuat, dapat memotivasi, dan dapat mendorong semangat teman-teman untuk mengikuti jejak yang kami buat, serta memberikan bantuan hukum yang efisien dan maksimal kepada pencari bantuan hukum. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bismar Ginting. Yang di sebelah saya adalah istri saya, namanya Nursita Sinaga. Kami ketemu di Jakarta sebab saya merantau tahun 1989, sudah tiba di Tangerang, berangkat tamat SMU yaitu tahun 1988. Karena keterbatasan ataupun ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan kami atau kuliah pada saat itu, akhirnya kami pergi ke perantauan dengan bermodalkan ijazah SMU. Demikian juga istri saya, 2 tahun berikutnya istri saya menyusul. Namun demikian, karena ada keinginan, ada hasrat untuk mau merubah hidup, ya tentu yang di atas akan bukakan semua jalannya. Dan itu tidak gampang, butuh perjuangan, butuh keseriusan, butuh tekad yang bulat. Karena pada tahun 89 begitu tiba kami di sini, kebetulan saudara kami ada bekerja di Kodim 0506 Tangerang. Pada saat itu kami dibuat jadi satpam di salah satu perusahaan. Itu kami bertahan sampai hampir 2 tahun. Namun karena penghasilannya tidak memadai dan kami juga tidak berkembang di situ, akhirnya kami putuskan pergi meninggalkan pekerjaan itu, lari ke daerah Depok. Sampai di Depok yaitu sekitar tahun 1991. Kami luntang-lantung di Depok, disebut preman tidak, tapi kami bisa makan di terminal Depok. Berangkat dari hal tersebut itu berjalan hampir 2-3 bulan. Namun karena ada terus hasrat ingin mau merubah diri, merubah nasib, akhirnya kami mencoba jadi kondektur pada saat itu. Kondektur hampir sekitar 4 bulan, beranjak langsung di SIM, bisa dapat SIM A1 umum, langsung belajar bawa mobil dan bisa bawa mobil angkot pada saat itu. Selanjutnya setelah bawa mobil angkot, karena memang kami juga punya hasrat, punya keinginan untuk bawa mobil bus, akhirnya kami tingkatkan SIM A umum menjadi B1 umum. Setelah memperoleh SIM B1 umum, kami bawa bus dalam kota. Kami pernah bisa bawa Kopaja, dan kami juga pernah bawa Deborah, dan kami juga pernah bawa Miniarta. Kalau di orang Jawa Barat pasti tahu itu namanya Miniarta. Dan itu berlangsung mulai tahun 92 sampai tahun 97, 98 pas lagi masih demo-demonya karena reformasi digulirkan pada saat itu. Itulah terakhir kami bawa bus. Tahun 98 ke tahun 99 awal kami coba bawa truk ekspedisi dari Medan Jakarta, Jakarta Medan sampai ke Tanah Karo, bawa jeruk dari Tanah Karo ke Pasar Induk, dan itu berlangsung hampir sekitar 4 bulan. Karena pada saat itu saya jatuh sakit. Setelah jatuh sakit itulah berobat, berdoa, akhirnya sembuh. Dipertemukanlah dengan teman satu kampung yang profesinya kebetulan pengacara dan juga menggeluti dunia media. Akhirnya kami diajak membuat media. Lalu tahun 99 itulah juga saya resmi menjadi seorang wartawan.
Dalam perjalanan dunia wartawan, karena saya masih baru, belajar terus, hampir 6 bulan saya juga sudah hampir putus asa. Namun karena ada keinginan terus mau merubah hidup, terus belajar, akhirnya bulan ke-7 dan seterusnya kami sudah menikmati pekerjaan tersebut dan bisa mendapatkan hasil. Namun karena keterbatasan latar belakang pendidikan, penghasilan yang diperoleh mulai tahun 99 sampai tahun 2002 pertengahan itu masih habis begitu saja. Ya, di pihak lain memang karena istri saya ya usaha dagang di rumah, kebetulan dari hasil bawa bus tadi kami memperoleh bisa beli rumah kecil. Nah, di rumah kecil itulah istri saya berusaha dagang sembako. Dari hasil dagang sembako itu bisa menghidupi kami, makan, bayar listrik dan lain-lain. Nah, untuk itu saya merenung di tahun 2002 tersebut. Ada keinginan mau merubah hidup. Sebab kalau seperti ini terus, bagaimana nanti di hari tua, bagaimana dengan anak-anak yang ada. Kebetulan pada saat itu anak saya paling besar belum sekolah. Tepat di bulan 7 saya putuskan, 2002, saya putuskan untuk kuliah. Walaupun uang tidak ada. Namun sehubungan karena hubungan emosional saya dengan beberapa pejabat yang ada di tingkat kota Depok maupun di Jakarta, akhirnya mereka mensupport saya agar saya kuliah. Mereka yang bayarin uang kuliah saya. Dan tahun itu juga anak saya yang paling besar masuk SD. Alhamdulillah, puji Tuhan, perjalanan kuliah terus berjalan, selesai juga di tahun 2006. Lalu di tahun 2006 di wisuda, 2007 saya masih mampu menyisihkan uang untuk beli tanah pas di sebelah rumah yang kami tempatin. Memang luasnya tidak seberapa, ada tambah 45 meter. Hal ini semua karena memang kegigihan serta mampu menabung. Saya sudah mendapatkan gelar sarjana hukum di 2006 tersebut. 2007 saya ngikutin pendidikan khusus profesi advokat. Lalu 2008 kami sah menyandang gelar advokat. Dan 2009 saya ikut caleg di Depok. Pada saat itu juga habis uang hampir sekitar 400-500 juta. Itu diperoleh dari mana? Saya belum memperoleh penghasilan dari advokat. Itu saya peroleh dari profesi saya waktu itu sebagai wartawan. Namun karena memang pada saat itu sumber daya pendidikan yang sudah saya miliki, sudah memperoleh gelar sarjana hukum, jadi menganalisa kasus. Ketika ada teman-teman yang berdiskusi dengan kami bisa arahkan seefisien mungkin, sebaik mungkin. Berangkat dari hal tersebut, calegnya gagal, tidak terpilih. Akhirnya 2009 kami dirikan LBH. Mulai 2009 sampai 2011, 2012, 2013, begitu banyak perkara yang kami tangani. Tapi perkara-perkara yang notabene-nya orang susah yang banyak datang mencari bantuan hukum ke kami. Tapi kami tidak putus asa, kami berikan terus bantuan hukum. 2011, pemerintah dan DPR telah sahkan namanya Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Lalu 2013 LBH kami diverifikasi, 2014 LBH kami sudah tekan kontrak dengan kementerian. Mulai 2014 sampai sekarang 2022 LBH kami tetap mendapatkan anggaran dari pemerintah walaupun tidak besar, antara 90 sampai 100 juta. Dalam perjalanan LBH ini, karena memang saya sudah aktif di dunia pengacara, LBH ini digerakkan oleh rekan saya yang menggerakkan. Ya, penghasilannya dari negara tersebut kami bagi sebagaimana mestinya. Lalu 2015 saya ngambil S2. 2017 S2 selesai, saya resmi di wisuda dan memperoleh gelar magister hukum. Berangkat dari hal tersebut, kami juga dipercaya untuk mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta, dan kami juga dipercaya sebagai ketua penyelenggara pendidikan khusus profesi advokat di kampus tersebut. Dan tahun 2020 awal kami mendapatkan nomor induk dosen nasional. Nama kami setelah
mendapatkan gelar, mendapatkan nomor induk dosen nasional tersebut, maka nama kami terdaftar di Kementerian Pendidikan, Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai dosen tetap di salah satu di perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta. Berangkat dari hal tersebut, perjalanan karir ini kami tidak perlu menceritakan apa yang sudah kami peroleh dari sisi finansial, tapi yang jelas anak kami paling besar 2022 ini mudah-mudahan bulan 9 atau bulan 10 nanti wisuda mengambil program S2 Magister Kenotariatan, dan anak itu yang paling besar, anak kami yang paling besar. Anak kami yang nomor 2, kalau yang di atas berkehendak bulan 9 nanti juga akan diwisuda program S1 Hukum. Anak kami yang nomor 3 saat ini baru kelas 2 SMU negeri yang ada di Kota Depok. Kami memiliki anak ada 3. Teman-teman dimanapun berada, khususnya pengurus Lembaga Bantuan Hukum Wartawan, marilah terus berinovasi, marilah terus berbuat yang baik, marilah terus beri bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Jangan pernah ditanya berapa upah yang akan diberikan oleh dia, tapi dengan sendirinya kami yakin ketika teman-teman memberikan bantuan hukum yang terbaik buat dia, buat masyarakat, buat publik, publik tidak akan tinggal diam saja. Mereka pasti akan memberikan upah semampu mereka. Harapan kami, teman-teman dapat mengikuti jejak kami, karena tidak ada yang mampu merubah masa depan teman-teman kalau bukan teman-teman sendiri. Saya berjuang jauh dari kota, dari Medan sana, di pedusunan, di dusun sana. Saat ini apa yang saya raih, apa yang saya peroleh pasti akan dinikmatin oleh anak cucu saya. Dan yang paling mendasar, orang kampung saya kaget, bingung, kenapa bisa seperti itu Pak Bismar Ginting, sarjana hukum, magister hukum, padahal berangkat ke Jakarta hanya modal ijazah. Tapi apabila Tuhan berkehendak, semuanya bisa terwujud. Kuncinya hanya satu, terus berbuat baik. Terus berbuat baik, berikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu sesuai dengan latar belakang kemampuan kita. Tentu tidak mungkin kita memberikan bantuan, contoh kecil, konsultasi di bidang konstruksi, di bidang kesehatan, atau di bidang-bidang lainnya. Kalau memang teman-teman sudah menggeluti dunia wartawan, menggeluti pengurus LBH wartawan di daerah atau di cabang-cabang, gelutilah itu, berikanlah, kuasainlah ilmu itu. Kami yakin ketika teman-teman menguasai itu, sungguh nikmat dan sungguh indah. Pesan kami sekali lagi, mari kita bersama-sama kembangkan Lembaga Bantuan Hukum Wartawan ini agar benar-benar hukum menjadi panglima di NKRI. Hukum tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Karena saat ini publik menilai seolah-olah hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Keberadaan LBH wartawan, mari kita bersama-sama dengan aparat penegak hukum menciptakan prosedural hukum yang benar, murah, terjangkau dan cepat, sehingga cita-cita pendiri bangsa ini bisa diwujudkan di kemudian hari. Outputnya tentu akan dinikmati oleh anak dan cucu kita di kemudian hari. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi buat teman-teman pengurus cabang LBH wartawan yang ada di Indonesia. Salam semangat, salam hormat, teruslah beri bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Hidup Lembaga Bantuan Hukum Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.